Nah, yang kedua, kata Syekh Said Nursi, permusuhan juga adalah kezaliman dalam pandangan hikmah. Kalau hikmah ini agak filosofis, agak kebijaksanaan. Zalimnya di mana? Begini loh, kata Syekh Said Nursi, permusuhan itu kan logikanya lawan dari cinta. Jadi lawan dari suka itu benci, lawan dari cinta itu permusuhan. Manusia itu tidak ada yang dalam dirinya total baik, total buruk. Manusia itu dalam hidupnya tidak ada yang dia cintai sepenuhnya atau dia musuhi sepenuhnya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita memusuhi sesuatu atau membenci sesuatu. Cuma kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang mengikat kita, yang menghubungkan kita dengan yang kita benci ini, mungkin permusuhan kita harusnya berkurang. Sama juga begitu. Kalau kita sedang mencintai seseorang, menyukai seseorang, kemudian kita menyadari, oh ternyata dia banyak jeleknya, banyak bedanya dengan aku, mungkin cinta ini lama-lama luntur juga. Jadi kata Syekh Said Nursi, perhatikan logikanya orang hidup. Mana yang lebih dominan? Cintanya atau permusuhannya? Maksudnya Syekh Nursi begini loh, kita itu sesama muslim. Kalau kita mau berpikir, kan banyak samanya kita dengan saudara kita yang muslim itu. Mungkin sama Islamnya, apalagi sama Indonesianya, apalagi sama hidupnya ya podo-podo susahe misalnya, apalagi ya sama-sama jomblonya misalnya tidak laku, apalagi loh kalau kita memperhatikan aspek-aspek kesamaan kita dengan dia, mungkin lebih mudah kita mencintai. Cuma kita lebih sering memperhatikan bedanya kita dengan dia sehingga mudah sekali kita memusuhi. Ini yang disebut kezaliman dalam pandangan hikmah. Berarti apa? Kurang dalam mikirnya, kurang jauh pikniknya. Kamu kenal sedikit, terus yang dilihat bedanya saja. Akhirnya kamu deklarasi bahwa dia lawanku, bahwa dia musuhku. Ini termasuk kezaliman dari sisi hikmah. Padahal kalau kita mikir lebih dalam sedikit saja, kita akan bisa melihat banyak sekali persamaan kita dengannya. Makanya menurut saya luar biasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang tampaknya kita itu beda-beda, tapi hakikatnya ya satu. Apapun itu, kita ini sama-sama disebut manusia, kan ya juga sama. Tapi karena kita terlalu jelimeti wajahnya misalnya, itu beda loh Pak. Makanya ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang... Itu kan terus kita mengklaimnya terus beda-beda. Padahal yo kalau orang tidak ngerti manusia, lihat manusia itu mungkin sama semua. Dianggapnya podo. Kayak kita lihat kucing itu mungkin, wah ini kucing ya wajahnya sama semua. Tidak ada kucing yang lebih cakep, tidak ada kucing. Bagi saya kucing ya gitu semua. Tapi mungkin bangsa kucing ngerti, ini agak cakep, itu agak jelek. Dia lebih ngerti perbedaan. Kita yang melihat dari luar lebih nganggap sama saja lah, secakep-cakepnya kucing ya gitu juga. Nah mungkin yang tidak ngerti makhluk yang jenisnya manusia ini, mungkin bayangannya ya alah secakep-cakepnya manusia ya paling begitu, ya hidungnya begitu, matanya begitu. Misalnya antara kita dengan sapa wis idolamu, artis-artis Korea yang mulus-mulus itu, yang semuanya cantik itu. Iya kan, bagi saya kalau nonton drama Korea itu tidak ada yang ganteng, cantik semua. Jadi, loh, itu kan kalau dibanding kamu menurut saya kan ya sama saja kan, ya sama punya rambutnya, hidungnya, giginya. Ya mungkin bedanya sana terawat, kamu tidak. Cuma di situ agak bedanya, tapi sama saja. Ini maksudnya begitu kita lihat persamaannya, kita lebih luas hati kita. Oh iya ya, kita sama saja, sama saudara. Tapi begitu kita lihat bedanya,
Jangankan beda bangsa, bahkan mungkin satu kelompok, satu ruangan, satu saudara, bahkan saudara kembar sekalipun, kalau dicari-cari bedanya, ya ketemu saja. Nah, kita selama ini kurang bijaksana, tidak arif, makanya tidak hikmah. Kita mudah sekali memusuhi orang karena melihat perbedaan-perbedaannya saja. Jadi, karena berbeda, maka aku bukan kamu. Karena aku bukan kamu, berarti kamu bukan temanku. Karena bukan teman, bukan kawan, berarti musuhku. Karena musuhku harus aku lawan. Aku harus lebih unggul, kamu harus aku jatuhkan. Nah, ini logika ini yang sering kita pakai. Ini yang disebut kita zalim secara hikmah. Jadi kita tidak mikir panjang, kita tidak arif menyikapi situasi kebersamaan kita ini. Jadi padahal kita itu ya sama saja. Kalau mau dilihat persamaannya, persamaan kita banyak. Kenapa sih yang dilihat kok bedanya terus? Akhirnya kan kita sulit untuk dekat. Jadi kalau kamu nyari alasan dengan seseorang untuk bisa dekat itu banyak, tapi kita lebih sering mencari alasan untuk jauh. Kita cari perbedaannya. Itu yang oleh Syekh Said Nursi disebut zalim secara hikmah. Yang ketiga, kita juga termasuk zalim sesuai dengan pandangan Al-Quran. Kata Syekh Said Nursi, di bagian ini beliau malah mengutip di firman-Nya Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang bebannya orang lain. Jadi kita punya beban sendiri, yang orang lain juga punya beban sendiri. Kata Syekh Said Nursi, sebenarnya ayat ini konotasinya, konotasi itu makna lanjutannya adalah kita jangan menghakimi orang lain. Kita punya dosa, orang lain juga punya dosa, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri. Jadi sesama penjahat jangan menghakimi, mudahnya begitu. Jadi sesama orang yang berdosa jangan saling menghakimi. Itu diambil dari wala tasirotun wizra ukhra. Kan ruwet itu pengadilan kalau yang tersangkanya terus jadi hakim semua. Jadi kacau. Biarlah yang hakim yang menghakimi. Jadi biar itu urusannya Allah yang maha menghakimi. Kita jangan jadi hakim. Kita jangan jadi tersangka, terdakwa, penjahat yang menghakimi penjahat yang lain. Ya mesti saja yang dihakimi juga tidak mau. Nanti dia mesti akan balik nuding kita, kamu juga banyak dosanya. Akhirnya tuding-tudingan. Jadi ini yang disebut, ini juga jenis kezaliman. Kalau kita menjudge, menilai orang lain atas dosa-dosanya, wong kita juga punya banyak dosa. Marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Itu lebih bagus. Gimana sesama penjahat seperti kita ini, yuk kita gimana caranya saling membantu untuk tidak jahat lagi. Saya itu lemah, saya itu banyak salah, yuk kita bareng-bareng saling mendukung agar mengurangi kesalahan kita, agar tidak zalim. Jadi memusuhi orang, menghakimi orang, kata Syekh Said Nursi, termasuk kezaliman dari perspektifnya ayat ini. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Nah, jadi ini juga termasuk kezaliman.
Padahal wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang dosa ya orang ini. Saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain. Anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak. Cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya wong salah siji nih yang disalahke sak Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Karena itu kan sering Pak. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh, maksudnya negara berkembang. Iya. Lah ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Ah, manusia hari ini rusak semua. Lho salah sopo, saya ndak ikut-ikut loh, aku mbok salahkan segala itu loh. Nah, kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman, kata saya Said Nursi. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu. Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya tidak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain. Oh dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya. Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang kedengkian ini. Tapi ketika engkau memusuhi orang lain, sebenarnya engkau zalim pada dirimu, selain menzalimi saudaramu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya, yang tentang dengki ini. Bagaimana dengki itu sebenarnya lebih merusak dirimu daripada orang yang kamu dengki. Mungkin kita stres tiap hari mikir gimana caranya musuhku ini jatuh. Oh itu kan kamu sendiri yang stres karepe dhewe. Mungkin musuhmu ndak mikir ke sana, dia ketawa-ketawa saja, hidupnya nyaman saja. Engkau yang ndak nyaman. Nah, makanya disebut zalim pada diri pribadi. Baik, jadi ini tadi hakikat-hakikat permusuhan. Jadi dia zalim pada pribadi, zalim sesuai pandangan Al-Quran, zalim sesuai hikmah, dan zalim sesuai hakikat.